Familiar sama sapaan Unyil ini nggak teman? Kali ini Unyil mau ajak kalian keliling negara Meksiko. Iya, negara Amerika Latin yang punya segudang warisan peradaban kuno. Dan tentunya negara asalnya makanan enak kayak gini nih. Yuk kita kemon. Kalau lihat taco, nachos, burrito, quesadilla, dan guacamole, pastinya penasaran pengen nyicip kan? Meksiko memang punya segudang kuliner yang sudah mendunia karena rasanya. Tapi ada yang berani nyobain kuliner yang satu ini. Orang Meksiko ternyata punya banyak resep olahan dari kaktus. Wow! Di Meksiko, kaktus disebut napoles. Karena sebagian besar wilayah negaranya terdiri dari padang gurun, Meksiko sulit ditumbuhi tanaman pangan. Namun, jadi berlimpah kaktus teman. Makanya resep mengolah kaktus jadi warisan budaya turun-temurun. Cukup direbus, lalu dioseng dan dicampur ke aneka olahan dan bumbu. Kaktusnya siap disantap. Berani coba? Untuk meningkatkan kualitas panen buah dan sayurnya, Meksiko juga memanfaatkan teknologi pertanian terkini nih. Dengan menggabungkan teknologi pertanian mutakhir dari seluruh dunia, agropark ini mampu menghasilkan 700% lebih banyak dibandingkan pertanian konvensional. Dan dengan bantuan pasukan lebah untuk proses penyerbukan, agropark ini bisa menghasilkan tomat-tomat segar berkualitas loh. Selain nikmat disantap segar, tomat ini juga nagih saat diolah jadi sambal salsa. Sambal khasnya orang Meksiko. Sambal salsa biasanya terdiri dari tomat, jeruk nipis, dan bawang. Bahan dari sambal salsa kaya akan antioksidan dan vitamin C. Bila disajikan dalam kondisi segar seperti ini, bisa membantu penyerapan vitamin C dalam tubuh kita. Sambal salsa bahkan ampuh mengatasi dehidrasi juga, karena 95% berat tomat berasal dari air. Mantap kan? Orang Meksiko sangat membanggakan masakannya yang bercita rasa pedas teman. Nah, rahasianya ada di cabai khas Meksiko, yaitu jalapeno. Tuh lihat, hampir semua masakannya pasti ada irisan acar cabai hijau yang besar-besar ini kan. Cabainya sengaja dibuat acar agar menciptakan cita rasa unik. Soal pedas, jalapeno memiliki tingkat kepedasan 2.500 hingga 8.000 skala Scoville. Itu sih masih kalah jauh pedasnya sama cabai rawit Indonesia yang tingkat kepedasannya 100.000 skala Scoville. Berani nggak ya orang Meksiko makan kuliner pedas Indonesia kayak yang satu ini? Oseng mercon. Tuh kan, lihat cabenya aja auto keringatan. Kebayangkan sensasinya kalau masuk mulut gimana? Cabai bisa membuat ketagihan untuk makan lagi dan lagi karena mengandung capsaicin teman. Senyawa pedas yang bikin sensasi terbakar pada syaraf. Tapi, kemampuan orang mencerna si cabai beda-beda ya. Jadi sebaiknya sebelum makan menu kayak gini harus tahu batasannya. Udah kepedesan nih. Kita cari yang seger-seger aja yuk buat penawarnya. Selain cabai, Meksiko juga berjasa mengenalkan coklat kepada dunia nih. Kata coklat sendiri berasal dari kata Aztec xocoatl yang berarti minuman pahit yang diseduh dari biji kakao. Dulu orang Maya di Meksiko mengonsumsi coklat dalam bentuk cairan berbuih dengan taburan lada merah, vanila, dan rempah-rempah lainnya. Resep kuno ini ternyata masih terus dilestarikan loh. Minuman ini sekarang dikenal dengan nama Baby Dada Kakao. Minuman tradisional ini dibuat dari campuran air, pasta coklat, dan susu putih sebagai pengikat rasanya. Untuk menghasilkan busa atau foam ala resep suku Maya kuno, minuman berbahan susu dan coklat ini diputar terus pakai kayu. Ini nih yang bikin enak saat diseruput. Seger. Meksiko punya salah satu festival yang paling unik di dunia.
Dia de Muertos atau Festival Peringatan Orang Mati. Festival ini untuk mengenang dan menghormati arwah orang-orang yang sudah meninggal. Orang Meksiko percaya pada hari itu orang yang sudah mati akan dihidupkan untuk berhubungan lagi dan merayakan bersama keluarga yang masih hidup. Makanya pada festival tersebut semua orang akan merias diri dengan make up seram agar roh kerabat yang sudah meninggal bisa leluasa bergabung di kerumunan. Gak perlu takut ya, saking ramainya dalam festival ini biasanya akan dilakukan pawai kostum dan aneka ornamen yang lucu dan kreatif kayak gini. Seru kan? Satu lagi nih, kerajinan indah khas Meksiko, kain tenun. Di Bernal Querétaro, teknik tenun tradisional masih dipakai untuk menghasilkan beragam kerajinan tenun. Kain tenun biasanya dibuat dari dua macam serat. Pertama, serat halus seperti sutra, katun, dan wol. Kedua, serat keras yang berasal dari ixtal, lechuguela, alang-alang, dan kapas. Biasanya serat-serat ini diolah sendiri hingga siap untuk ditenun. Di sini ada dua jenis alat tenun yang dipakai, yaitu jenis backstrap dan pedal. Alat tenun backstrap biasanya digunakan oleh kaum wanita untuk membuat taplak meja, tas, dan hiasan tradisional lainnya. Meski kuno, alat tenun ini bisa melakukan teknik menenun yang rumit loh. Untuk alat tenun jenis pedal, biasanya digunakan oleh kaum laki-laki saat menenun serat wol. Dengan alat tenun ini, kita dapat membuat kain dalam ukuran yang besar, seperti sarapes, permadani, dan selimut. Tada! Inilah hasil kain tenun khas Meksiko. Ada bonus detail hiasan bordir yang khas dengan motif berpola geometris, bunga, tanaman, dan hewan. Nah, kalau ini permadani atau karpet Zapotec. Karpet tradisional yang terbuat dari wol dan kapas. Oh iya, Meksiko memiliki 35 situs warisan dunia UNESCO loh. Semua adalah peninggalan peradaban kuno bangsa Aztec, Inca, dan Maya. Yap, Meksiko memang lekat sama peradaban kuno Aztec. Peradaban besar Amerika yang pada masanya dikenal sangat maju. Mereka sudah menerapkan sistem irigasi modern. Soal arsitektur dan tata kota sih gak usah ditanya. Sisa-sisa kemegahan bangunan suku Aztec masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Dalam sektor perdagangan pun, Tenochtitlan, ibu kota Aztec saat itu, menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa di kawasan Amerika Tengah. Komoditas utamanya adalah katun, kulit, dan perhiasan emas. Sampai sekarang pun, kerajinan-kerajinan indah masih menjadi daya tarik utama Meksiko. Salah satunya adalah sombrero, topi kebanggaan yang sudah menjadi identitas negara Meksiko. Sampai-sampai julukannya aja negeri sombrero kan tuh. Sombrero berasal dari kata sombra yang berarti bayangan. Soalnya saking lebarnya saat dipakai topi ini bakal menimbulkan bayangan. Ini bukan buat gaya-gayaan ya. Topi super lebar dibutuhkan untuk menahan teriknya matahari Meksiko, terutama buat warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Biar nyaman, uniknya topi ini dibuat dari bahan bulu kelinci teman. Bulunya diurai halus dan diputar dengan mesin sebelum akhirnya menempel di kerucut ini. Kerucut inilah yang jadi dasar cetakan topi sombrero. Sombrero biasa digunakan sebagai pakaian adat dan juga jadi atribut khas mariachi. Ngomong-ngomong soal topi unik yang khas, Indonesia juga punya loh, topi tilangga. Topi khas Rote, Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari anyaman daun lontar. Daun lontarnya harus dikeringkan sebelum dianyam. Topi ini nggak cuma berfungsi sebagai tutup kepala, tetapi dipercaya juga sebagai simbol kepemimpinan dan wibawa. Keren kan? Meksiko adalah negara dengan pengguna bahasa Spanyol terbanyak di dunia loh. Bahkan melebihi negara Spanyolnya itu sendiri. Wah, kok bisa ya?
Alasannya karena kerajaan Aztec penduduk asli Meksiko pada abad ke-16 ditaklukkan oleh kerajaan Spanyol. Nah, selama masa pendudukan itulah bahasa Spanyol diperkenalkan dan menyebar. Hingga sekarang akhirnya jadi bahasa nasional negaranya. Guten Tag, friend. Sekarang waktunya kita keliling dunia ke negara Jerman. Wuhu! Yuk kita come on. Kalau mau makan ala orang Jerman, harus nyobain ini nih, sosis khasnya. Tuh kan, dari ukurannya aja kelihatan jumbo-jumbo banget kan? Orang Jerman suka sekali makan olahan serba sosis, teman. Mulai dari dipanggang, digoreng, dijadikan olahan apapun, bahkan sampai jadi kek sosis. Sosis dalam bahasa Jerman disebut Wurst. Makanya kalau ketemu istilah Bratwurst, Currywurst, Weißwurst, itu semua adalah jenis-jenis sosis Jerman. Tentu semua punya ciri khas karakter dan rasanya masing-masing. Biasanya setiap kota di Jerman punya kebanggaan resep sosisnya masing-masing loh. Kayak kalau di Indonesia, kita bisa mengenal aneka ragam resep sate. Tentu cita rasanya berbeda-beda kan? Sebut aja sate Madura, sate Tegal, sate Padang, hingga sate kikil. Kelihatannya semua sama, serba tusuk. Tapi soal mana yang lebih enak, jelas semua jadi kebanggaan daerahnya kan? Keliling kota naik kereta, MRT atau subway jadi andalan turis kalau lagi traveling. Di kota Wuppertal, Jerman, sensasinya beda. Kereta gantung biasanya cuma digunakan untuk wisata. Di kota Wuppertal, kereta kayak gini benar-benar buat transportasi sehari-hari. Kereta gantung terdiri dari 2 gerbong, bisa mengangkut kira-kira 85.000 penumpang setiap hari. Dari ketinggian kira-kira 12 meter, kita bisa melihat suasana kota Wuppertal. Sistem monorel kereta gantung memiliki banyak keuntungan. Membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi suara berkurang, dan yang paling penting, tidak mengganggu sistem transportasi lain. Hah? Apa? Belum udah kangen masakan Indonesia. Jangan khawatir teman, di Jerman kita juga bisa kok makan tempe. Nah, kenalin nih, ada Kak Justina Haryanti yang memperkenalkan tempe di Berlin, Jerman. Kak Justina membuat sendiri tempenya di Jerman karena banyaknya peminat makanan ala vegetarian. Penasaran dengan harga tempe di Berlin? Untuk tempe mentah biasa, harganya 10 euro. Sedangkan tempe dari kedelai organik 13 euro per kilogram. Satu lagi yang patut diacungi jempol. Kak Justina bukan cuma sekedar membuat tempe, tapi berkreasi dengan tempe. Kak Justina juga senang bereksperimen membuat tempe dari bahan lain, seperti tempe candadal. Cara pembuatannya mirip seperti biasa. Bedanya, prosesnya lebih cepat dan tidak perlu didiamkan semalaman. Menu tempe sebagai pengganti daging juga ada dong. Tempe rendang dan bapau isi tempe. Anti mainstream. Makan tempe gak cuma pakai nasi hangat aja kan? Nah, tempe rendang ini menu eksperimen pertama yang dibuat oleh Kak Justina. Aneka olahan tempe ini bisa didapatkan mulai dari 7 euro atau sekitar 113.000 rupiah. Di Indonesia murah meriah. Di Berlin harganya seperti makan makanan mewah kan? Nah, kita geser ke kota Onningen yuk. Kota yang berbatasan langsung dengan negara Austria dan Swiss ini dikenal sama buah cerinya. Tuh, sugar banget. Buat orang tropis kayak kita, ceri memang termasuk asing. Kenalnya hanya dalam wujud kue ataupun manisan. Soalnya buah yang rasanya mirip anggur ini cuma bisa tumbuh di negara 4 musim, seperti Jerman.
Pohon ceri bisa hidup hingga 60 tahun dan terus berbuah kalau dirawat dengan baik. Nah, kalau buah ceri yang bagus dan besar, biasanya bisa dimakan langsung. Kalau diolah jadi kue favorit Unyil, ini nih, Black Forest. Oh iya, udah pada tahu belum? Kue Black Forest itu ternyata asalnya dari Jerman loh. Yap, kue Black Forest mulai dikenal di Jerman pada akhir abad ke-16 dengan sebutan Schwarzwälder Christtorte. Aduh, Unyil sampai susah nyebutnya. Oh iya, Unyil dapat info kalau nama kue ini berasal dari pakaian tradisional wanita Black Forest, seperti yang dipakai Tante Nicole ini. Berwarna hitam dengan blus putih. Topi dengan bola-bola merah ini melambangkan buah ceri. Banyak dijumpai di Indonesia, tapi jarang di Jerman. Apakah itu? Jawabannya AC. Yap, pendingin ruangan. Sama seperti mayoritas negara di Eropa, rumah dan apartemen di Jerman jarang banget pakai AC. Biasanya AC hanya ada di tempat umum, seperti mal, kantor, atau di dalam kereta. Berbeda dengan Indonesia yang udaranya lembab dan panas sepanjang tahun. Di Jerman, musim panas cuma berlangsung 3 bulan. That's why punya AC dianggap sia-sia. Kalau kepanasan di dalam rumah, orang Jerman lebih suka keluar untuk cari angin. Jadi bukan mager di rumah sambil ngadem. Makanya nih banyak orang beraktivitas di taman saat musim panas. Mau wisata adrenalin sambil lihat pemandangan indah? Bisa. Yuk kita ke daerah Oberammergau di selatan Jerman. Di sini kita bisa naik coaster sambil lihat pegunungan Alpen. Wih, cakep. Sebelum berseluncur, kita naik gondolanya dulu nih ke puncak. Panjang trek coasternya 3,6 km. Wih, puas pastikan lihat pemandangannya. Nah, satu coaster ini hanya bisa diduduki satu orang ya. Nanti cukup duduk dan jaga keseimbangan badan aja kok. Karena coasternya akan meluncur turun mengikuti jalur relnya. Sudah siap? Kencangkan sabuk pengamannya, lalu meluncur. Wuhuu! Soal kecepatan, coaster ini bisa sampai 40 km per jam loh. Pastinya adrenalin bakal terpacu kencang. Mantap! Nah, buat yang mau nyari oleh-oleh unik, jam kukuk ini bisa menjadi pilihan kalau lagi di Jerman. Menghias rumah dengan ornamen bernuansa lawas kayak gini juga jadi salah satu tradisi di rumah-rumah Eropa loh. Meskipun sudah banyak jam modern digital, jam kukuk ini masih diminati baik oleh masyarakat lokal maupun turis untuk dijadikan buat tangan. Bentuknya yang cantik juga bikin jam dinding ini cocok dijadikan koleksi. Gak cuma bentuknya saja yang unik, jam vintage ini digerakkan dengan sistem pendulum tanpa baterai. Jadi gak perlu repot bolak-balik ganti baterai deh. Kalau kita bilang sih namanya jam kukuk. Lucu banget ya. Yang menjadikan jam ini spesial adalah proses buatan tangannya teman. Bahan pembuatnya adalah kayu linden. Mulai dari bingkai, ornamen, hingga detil-detil burungnya, semua dipotong, dipahat, dan diukir dengan seni buatan tangan. Proses pewarnaan dan juga pengecatan detail-detailnya juga. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai ya. Ngomong-ngomong soal jam kayu yang mekanik, Unyil jadi ingat hasil karya anak bangsa yang satu ini nih, jam tangan mekanik dari batok kelapa. Kalau lihat model jamnya, pasti
Pasti nggak nyangka kan kalau ini dari batok kelapa. Batok kelapa dipilih karena terdapat kandungan silikat yang tinggi. Soal gaya, modelnya kekinian kan? Soal awet, tentu dong karena anti air dan karat. Mantap! Teman, sensasi makanan ketika masuk ke dalam mulut. Ternyata ada banyak kata untuk mengekspresikannya loh. Empuk, lembut, kenyal, dan masih banyak lagi. Masing-masing sensasi ini rupanya jadi bikin makanan jadi makin seru. Nah, Unyil punya nih beberapa olahan yang kenyal-kenyal biar makan jadi lebih fun. Tapi ada yang bingung gak sih kenapa nanas sama jeruknya kenyal kayak gini? Tenang, jangan bingung. Luarnya tetap menggunakan kulit jeruk dan nanas kok. Bagian dalamnya diubah jadi jelly, lebih kenyal, manisnya pas, segar, dan tetap dapat nutrisi buahnya dong. Iya, soalnya jelly ini tetap menggunakan sari buah nanas dan jeruk. Kok bisa sih buah utuh dalamnya diganti jelly? Daripada penasaran, kita kemon lihat proses pembuatannya yuk. Jeruk yang digunakan jenis Sunkist. Sedangkan nanas mini ini jenisnya nanas madu. Nah, sari buahnya digunakan buat campuran jelly. Kulit buahnya jangan dibuang ya. Kita biarkan kulit buahnya tetap utuh. Kita hanya bisa melubangi bagian tengah buahnya. Terus dikeruk daging buahnya sampai bersih. Proses ini butuh kesabaran. Soalnya harus bersih dari daging buahnya. Kalau sudah, kulit buahnya dicuci dan dikeringkan. Selama ini buah paling terkenal kaya vitamin C adalah jeruk. Ternyata nanas punya kandungan vitamin C lebih tinggi. Nanas bisa memenuhi 88% kandungan vitamin C perharinya loh. Saatnya bikin adonan jeli jeruk dan nanas yuk. Sari buah ini dicampurkan dengan bahan-bahan jeli lainnya. Setelah adonannya jadi, tinggal tuang saja ke kulit buahnya. Terus tunggu dingin dan siap dinikmati deh. Ada dua cara makan jeli buah ini. Mau langsung digigit bisa, tapi mau pakai sendok juga boleh kok. Sepraktisnya teman-teman aja. Jeruk dan nanas selain terkenal kaya akan vitamin C, ternyata termasuk buah yang bisa bikin kulit lebih glowing. Kandungan vitamin lainnya bantu mencerahkan kulit dan mencegah tanda penuaan. Jadi makan buah itu penting pakai banget. Ayo, kalau bentuknya udah jadi jeli kayak gini, masa masih ada yang kurang suka buah sih? Jasa makan buah kelilingnya kak. Jasa makan buah keliling. Jasa makan buahnya kak. Ayo kak. Udah keliling 7 putaran, gak ada yang mau. Lain kali Unyil buka jasa rebahan aja deh. Nah, satu lagi nih, si kenyal yang suka ngelawan kalau dikunyah masuk mulut. Iya, nih, terlalu lembek kurang pas, terlalu bantet jelas nggak enak. Makanya kalau makan mie, matangnya harus kenyal sempurna. Bunyi kayak gini identik kalau lihat orang lagi makan mie. Gaya orang makan mie juga khas banget. Yap, diseruput. Soalnya panjang, kenyal, dan melar. Bentuk mie ternyata nggak cuma keriting atau lurus saja loh. Ada yang pernah coba mie gepeng? Yes, mie kayak gini waktu itu sempat menjamur di dunia kuliner. Bentuknya lebih lebar, mirip kue tiaw. Wah, setuju nggak kalau karbohidrat satu ini jadi makanan favorit?
hampir semua negara di dunia punya jenis mie yang berbeda-beda. Di Jepang, jenis mie yang paling terkenal ada ramen dan udon. Ramyun jenis mie populer asal Korea. Kalau jenis mie khas Vietnam disebut pho. Wah, di dunia aja ada berbagai macam mie dengan bentuk dan bumbu yang unik-unik ya. Jangankan di dunia, di Indonesia aja jenis mie-nya banyak banget. Nih, beberapa di antaranya. Mie paling eksis, ya ini nih, mie keriting kuning. Kalau mie yang lebih kecil seperti helai rambut, ada soun dan bihun. Umumnya sih warnanya putih. Dari semua jenis mie di sini, ini ada yang warna-warni. Bikin salfok ya. Sebelum dimasak, mie sagu kering mirip seperti mie instan pada umumnya. Tapi kalau udah dimasak, teksturnya beda dari mie instan yang lain. Ini tuh mie sagu. Iya, terbuat dari sagu loh. Selain mie, ada pasta mirip spaghetti dan makaroni yang terbuat dari sagu juga. Warna-warnanya terbuat dari campuran pewarna alami. Hijau ada yang dari sawi dan spirulina. Kuning dari kunyit. Terus ada yang dari buah naga dan ubi ungu. Cara memasak mie sagu agak beda dari mie instan lainnya. Mie ini perlu direndam dengan air biasa dulu selama 5 menit. Setelah mie agak lunak, boleh langsung direbus selama 3-4,5 menit. Waktu rebusnya berbeda ya dari mie biasanya. Kalau mie instan perlu waktu rebus mie 2-3 menit. Eits, setelah direbus perlu direndam terlebih dahulu ya. Ini supaya mie nggak terlalu lengket. Oke deh, kalau sudah direndam, siap dihidangkan bersama bumbu, sayur, dan topping daging cincangnya. Meskipun teksturnya lengket, tapi kita bisa olah mie sagu jadi mie goreng juga loh. Tepung sagu diambil dari batang pohon sagu yang bentuknya mirip pohon palma. Tekstur mie sagu lebih kenyal dan lengket setelah matang. Nih, kalau ditarik ulur kayak gini, wah, elastis banget kan? Kalau dibandingin sama mie keriting kuning, lebih kenyal mie sagu. Wah, sagu tuh sebetulnya punya banyak kelebihan loh. Sagu dikenal sebagai makanan pokok masyarakat di Indonesia Timur. Olahan paling populernya adalah papeda, makanan khas Maluku dan Papua. Dari olahan papeda, kita bisa lihat tekstur sagu lengket seperti lem. Tapi paling nikmat dimakan bersama dengan ikan kuah kuning. Makanya mie sagu ini juga lebih nikmat kalau dituang sedikit kuah kaldu. Selain lebih gurih, kuah juga bikin mie gak saling menempel. Selain pewarnanya alami, mie sagu ini gluten free. Jadi aman dikonsumsi penderita penyakit celiak dan intoleransi gluten. Sebagai sumber energi, mie sagu ini juga mengandung prebiotik, bagus untuk kesehatan, pencernaan, dan bantu meningkatkan penyerapan kalsium. Selain jadi makanan berat, resto ini juga punya camilan manis. Churros ini terbuat dari tepung sagu juga loh. Tapi apapun sajiannya, gurih atau manis, yuk kita bantu naikkan potensi olahan sagu. Siapa tahu semakin mendunia. Cihuy! Hehe. Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi.